Kita jumpa lagi dengan Wendra True Story. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke? Terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe di channel Wendra. Oke? Untuk semuanya, para sahabatku, saya belum pernah ya cerita horor, tapi karena aku orang yang nggak begitu serius ya, maksudnya gini, jadi karena saya itu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, hingga terkadang aku nggak nyadarin gitu loh maksudnya itu. Nah, suatu saat begini, kalau inget apa ya, pasti lucu gitu loh kisahnya itu. Nah, jadi untuk sahabatku yang jauh di sana, untuk saudariku, maaf ya, Mbak Lucy, sahabat baikku, apa kabar? Nah, pada masa-masa kami masih kerja, oke, tahun berapa ya itu ya, kira-kira sekitar 2000, antara 2004 2005 kalau nggak salah, lain 2004, antara 2003 2004 lah itu kisahnya. Nah, jadi kami kan bekerja di suatu apa ya, di suatu dealer ya. Terus jadi kami banyak teman gitu ya, ada si Mbak Lucy, ada Nova, ada dan lain sebagainya lah, banyak gitu. Nah, jadi momen-momen hari libur itu buat kami itu benar-benar kami tunggu gitu. Jadi kalau sudah hari Sabtu ya udah, kita pasti banyak rencana gitu, mau kemana nih gitu kan, acara weekend gitu ya. Terus habis gitu ya biasa, namanya kita masih apa ya, masih sukanya itu main ke sana main ke sini, ke sana ke sini gitu. Nah, setelah kami pulang kerja sekitar jam 5, selambat-lambatnya setengah 6 lah kami keluar dari kantor tuh. Nah, setelah itu udah kami saling calling gitu ya, saling WA, saling telepon gitu, keluar enggak nih gitu. Iyalah gitu, rugi kalau enggak keluar, oke kalau gitu. Nah, terbiasa kami itu selalu menghubungi para teman-teman gitu, jadi kita kalau mau jalan itu enggak cuma 1-2 gitu, bahkan rombongan gitu. Kalau pas ada yang bawa mobil ya kami sekalian, kalau enggak ada ya kami pakai sepeda motor gitu, suka rame-rame seperti itu. Nah, setelah itu sahabatku kejemput. Nah, setelah itu kami ngumpul ibaratnya base camp itu waktu itu di rumahku gitu. Mereka pada ngumpul semua kayak gitu. Udah terbiasa, itu sudah sangat hal yang buat kami itu apa ya? Sudah hampir sangat sering, bukan hampir sangat sering betul kami lakukan gitu, pertemuan untuk kumpul sama teman-teman seperti itu. Nah, singkat cerita
enaknya kita kemana nih, enaknya kita kemana nih gitu. Ya udahlah kita ke Kediri aja gitu waktu itu. Terus habis gitu, nah kita nongkrong ya wajar lah, namanya kita masih happy sukanya gitu ya. Jadi nongkrong bukan nongkrong yang bagaimana, enggak sih. Jadi kalau nanti habis nge-mall gitu ya, nanti kita jalan lagi di mana, cari lesen kah apa, nongkrong gitu, seperti itu. Nah setelah itu nggak terasa itu setengah satu. Terus habis gitu, ayo mbak pulang gitu, ayo ya pulang semua gitu. Jadi aku suka ngelindungin gitu, ibaratnya tanggung jawab lah sama mereka, karena mereka ibaratnya kan saya ngajak, jadi saya nggak tanggung jawab lah. Nanti kalau ibaratnya otomatis kan pihak keluarga teman-temanku itu yang ditanyakan aku gitu, otomatis. Nah karena saya mempunyai rasa tanggung jawab, oke, ayo pulang, sudah setengah satu, ini waktunya kita pulang. Terus ada yang antar dulu Wendra, ini dan enggak, ayo pulang gitu. Aku waktu itu langsung ajak pulang aja gitu. Nah setelah itu kebetulan lokasi rumah sama ibaratnya kami main itu sekitar 30 menit perjalanan gitu loh. Akhirnya kami pulang. Akhirnya kami tetap ke rumahku lagi gitu. Ngumpulnya terus kami ngobrol-ngobrol dulu, cari makan lah, inilah itulah, pokoknya happy lah. Pokoknya namanya kita ngumpul, apalagi cewek-cewek gitu ya, pasti heboh, pasti itu, yakin aku tuh pasti. Terus habis gitu ya mereka ada yang pulang dulu ya Wendra, iya. Nah tinggallah temanku ini satu ini gitu. Habis gitu ntar dulu, aku belum mau pulang. Enggak, ini sudah malam, kamu harus pulang. Nanti apa bilang mamahmu kalau enggak aku antar pulang, seperti itu. Oh ini maksa, enggak. Akhirnya aku antarlah pulang. Nah setelah itu kebetulan jadi sepeda motor satu itu boncengan bertiga, jadi aku sama temanku lagi satu, terus sama ini aku nganterkan ini maaf aku sebut Mbak Novi ya. Nah ini aku ngantarkan Mbak Novi. Terus habis gitu Mbak Novi ada di tengah, temanku yang biasa suka nemenin aku di rumah itu di belakang, aku di depan gitu. Setelah itu begini, kebetulan rumah Mbak Novi ini kan ada masuk gang gitu ya, ada masuk gang lah. Sebenarnya juga masih dalam kota sih, bukan kampung atau enggak juga, cuma daerahnya itu memang kebetulan banyak tanaman, masih ada bambu dan lain sebagainya gitu. Nah iseng-iseng kami bertiga ini kayak iseng bercandaan gitu loh, jadi candaan mulu gitu, enggak ada seriusnya gitu loh. Terus masih terbawa suasana yang tadi, yang kita itu jalan kemana kayak gitu ya. Terus habis gitu aku iseng-iseng begini, coba tahu ini nanti bambunya pentiung, ini loh ngaco aja ini, nggak usah ngomong yang aneh-aneh gitu loh Wendra, ini malam takut gitu bilangnya. Terus habis gitu penakut amat aku bilang gitu, nggak usah takut, apa yang ditakutin gitu. Terus ngeri tahu. Ya sudah, akhirnya nyampe lah ke rumah temanku, masih belum ada apa-apa gitu, maksudnya belum ada tanda-tanda yang gimana, enggak. Setelah ku antarkan pulang, dia masuk rumah, oke,
sampai ketemu besok ya, sampai ketemu hari Senin ya gitu, soalnya kita hari Senin kan pasti ngumpul kerja lagi gitu. Oke gitu. Nah setelah itu tinggal kami berdua gitu. Nah si ini yang temanku ini sebut aja namanya Sally gitu ya, minta maaf ini pokoknya nama aku samarkan ya, soalnya menjaga private-nya seseorang gitu. Terus habis gitu Sel, enaknya kita lewat yang mana gitu. Jangan yang tadi mbak, ngeri. Iya, nanti tahu-tahu kita di itu bambunya langsung pentiung seperti itu. Nah ya sudah, berarti kita arah aja ya, balik lewat gang itu ya, gang kecil itu ya gitu. Nah di situ terkenal namanya maaf ya, Gang Walet gitu, maaf. Nah setelah itu memang kayak apa, bangunan gede-gede memang sengaja buat itu ya, buat burung walet itu loh. Nah itu suasana sangat sepi sekitar jam berapa ya, sekitar antara jam 2 pokoknya sekitar jam 2 lah, 2 lebih lah gitu. Nah masuk gang seret gitu, kok kayak gini ya suasananya itu. Sebenarnya aku sudah apa, kayak terasa gitu kok, rasanya nggak enak gitu, kayak merinding lah apa, pasti kalau ada sesuatu yang itu pasti ada tandanya gitu. Nah setelah itu beneran belum sekitar masuk gang itu sekitar berapa, sekitar 3 menit lah baru belok gitu, tahu-tahu di depanku ini ya guys ya, di depanku ini itu ada di tengah jalan itu ada bambu kering itu di tengah jalan. Logikanya itu sangat tidak masuk akal gitu, soalnya itu jalanan sempit, gang ya kan, hanya gang itu kecil sekitar berapa ya, pokoknya untuk waktu itu dilalui mobil itu ngepres lah gitu ya, berarti kan kecil ya gangnya itu. Nah setelah itu tahu-tahu ada bambu kering itu di depanku begini, itu jarak setengah meter, jadi kan otomatis aku kaget spontan, loh kok ada bambu gitu, otomatis aku mau menghindar nggak bisa gitu. Nah secara nggak sadar ini ku tabrak lah bambunya, harusnya aku jatuh tapi aku nggak jatuh sahabatku. Jadi harusnya yang kutabrak ini sesuatu yang keras itu mengakibatkan aku terlempar kah atau roboh kah atau enggak sama sekali, tapi yang kulalui ini apa sahabat, berubah berbentuk kain putih gitu, kayak itulah kayak kerwas yang ada yang begini gitu. Nah kayak gitu putih itu, jadi aku melalui itu, di tengah-tengahnya itu kulalui sambil aku berdiri, ini apa Sally. Nah Sally-nya pegangan sama aku, iya mbak ini apa ya mbak gitu, itu sudah gitu, jadi kayak slow motion gitu, semuanya serba kayak rasanya kayak pelan kayak gitu. Terus habis gitu kita nggak berani dongak gitu, nggak berani gitu, karena bukan nggak berani lihat apanya, enggak, karena otomatis latahku itu pasti keluar gitu. Nah setelah itu laju sepeda motor itu kira-kira sekitar antara 30, jadi sangat pelan sekali itu, sangat pelan. Terus iya ini apa ya, gitu, jadi kita kayak melewat yang benar-benar warna putih kumal ya, menjuntai seperti itu. Jadi kami itu melewati hal tersebut, jadi kami masuk ke dalamnya itu yang kain menjuntai gitu. Nah setelah itu jadi aku waktu itu aku joki ada di depan gitu, nggak berani
bukan nggak berani kena apa ya, gimana ya ceritanya ya, pokoknya belum langsung belum nggak begitu respect lah itu apa gitu. Akhirnya laju sepeda ini dia dengan sendirinya jalan sampai kami nubruk itu loh, nabrak pagar tapi dari pohon beluntas. Tahu kan pohon beluntas itu? Nah itu kan ibaratnya kadang di gang kan buat pagar gitu ya, itu sudah. Nah setelah itu kami nubruk itu, nabrak itu, brak ya begini, gitu slow motion gitu. Nah posisi begini, si Sally ini masih pegangan pinggangku gitu. Mbak, iya aku dalam kondisi seperti ini masih, ayo kita hitung 1, 2, 3, kita tengok ke belakang ya gitu. Oke gitu. Akhirnya bener, 1, nanti kita bareng-bareng ya tengok belakang, iya gitu. 1, 2, 3, langsung kita nolak. Langsung itu sepedaku giniin ya kan, tancap gas sampai 120 itu kecepatannya, karena kami sangat shock dengan apa yang kami lihat waktu itu. Jadi setelah itu langsung kami belum bisa cerita apa-apa. Jadi begitu kami nyampe, kebetulan rumah si Novi ini sama rumahku kan nggak begitu jauh, paling sekitar perjalanan 5 menit lah pakai sepeda motor itu nyampe. Jadi nggak begitu jauh gitu. Langsung pagar rumahku itu kutabrak, mabrak. Setelah itu langsung sepeda itu ke standar ya kan, aku langsung duduk di depan pintu sama mangap-mangap aja gitu. Apa yang tadi yang kita lihat ya gitu. Terus aku nggak nyangka kalau itu yang kita lihat gitu. Terus jadi apa yang kita lihat tadi waktu hitungan 1, 2, 3 itu apa yang kami lihat, wewe gombel. Ngeri pokoknya tahu. Jadi waktu kami lihat hitungan 1, 2, 3, dia ada di pohon mangga. Assalamualaikum, salam merinding. Sebentar. Hitungan 1, 2, 3 kami toleh ke belakang itu. Jadi yang kami lihat itu apa? Jadi wewe gombel itu posisinya ada di pohon mangga, di cabangnya begini. Jadi dia duduk di situ, yang menjuntai itu macam kayak bajunya itu. Jadi putih kumel itu menjuntai-juntai seperti itu, kayak sobek-sobek kayak gitu. Nah, jadi seperti itu sambil seperti itu. Setelah itu, tolong Nova, aku ambilin minum gitu. Ya, jadi itulah kisahku waktu aku jadi lewat tubuhnya si Wewe tadi gitu. Jadi maaf ya yang dadanya itu menjuntai seperti itu ya, pokoknya kelihatan semua seperti itu. Aduh, itu. Jadi benar-benar kami menubruk di ibaratnya dianya yang menjuntai itu kutabrak itu. Jadi bajunya Wewe benar-benar kulalui waktu itu. Itu yang benar-benar sama cekikian ketawa-tawa itu. Oke sahabatku, makasih loh ya sudah mendengarkan Wendra, yaitu Wendra bersama Wewe Gombel. Oke. Dadah, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, oke, komen, share ya. Jadi nanti aku biar bisa cerita terus untuk kalian. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum.